Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Kemarin, manga Boruto Chapter 6 telah memperlihatkan banyak hal. Mulai dari Kawaki atau penyepong Naruto pingsan, Paduka Maharaja Shikamaru memihak ke Boruto, dua istri Boruto yang kaget, melihat mode pesawat Boruto ketika dikejar Mitsuki, ataupun fakta menarik lainnya. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Sarada dan Sumire, yang sedang panik karena Mitsuki mengejar Boruto. Meskipun Boruto meninggalkan mereka dengan cara terbang, Sarada tak menyangka jika Mitsuki mampu menyusul Boruto pergi. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Eida, yang merasakan cakra Kawaki berada di suatu tempat. Namun, dia merasakan bahwa Kawaki dalam keadaan tak bergerak. Dengan ekspresi bingung Eida lalu berkata, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa Kawaki tidak pergi bersama Mitsuki. Seharusnya, dia mengetahui datangnya Boruto juga, namun, apa alasannya tak pergi mengejar Boruto. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, Eida lalu berjalan keluar dari rumah tersebut. Dia ingin pergi ke tempat Kawaki berada, namun, Eida kemudian teringat jika Kawaki masih mementingkan Naruto. Eida merasa seperti ragu untuk mendatangi Kawaki setelah sebelumnya, Kawaki bahkan tak menghiraukan Eida. Karena seperti yang kalian ketahui, Eida benar-benar mencintai seorang Kawaki. Akan tetapi, dia harus bersabar dengan sikap Kawaki karena baginya, keselamatan Naruto adalah yang paling utama. Eida lalu diperlihatkan batal ke sana, dan berharap bahwa Kawaki baik-baik saja. Eida belum bisa mengalihkan pandangannya, kecuali ke tempat Boruto dan Mitsuki. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Boruto, yang mengaktifkan teknik Rasengan Usuhiko. Boruto terpaksa harus menggunakan itu, demi membuat Mitsuki berhenti. Admin berpendapat dan sangat yakin, jika Usuhiko lah yang dapat membuat Mitsuki mau mendengarnya. Lalu melihat Boruto mengaktifkan itu, Mitsuki tampak waspada karena dia baru pertama kali melihat jenis Rasengan baru seperti itu. Mitsuki berbicara dalam hati dengan berkata, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Bagaimanapun juga, dia pasti telah berkembang jauh di luar sana. Tapi, ada apa dengan kekuatan itu, mengapa mirip dengan jutsu milik Kawaki? Mitsuki kemudian bertanya ke Boruto dengan berkata, jurus itu, kau tertarik juga untuk menggunakannya. Tak kusangka bahwa dirimu juga mau memakai Rasengan. Nah, mendengar itu, Boruto hanya melihatnya sambil langsung mengarah ke Mitsuki. Boruto berkata, aku harus meminta maaf bahwa ini akan menghentikanmu. Boruto langsung mengarahkan itu dan seketika saja, Mitsuki bereaksi dengan cara bertahan menggunakan ularnya. Puluhan ular tersebut muncul dan menjadi tameng bagi dirinya. Boruto lalu bergerak berpindah, langsung ke samping kiri Mitsuki. Namun sekali lagi, Mitsuki memperlihatkan kecakapannya dalam bertahan. Admin berpendapat jika kekuatan Sage mode Mitsuki, mungkin sedikit mengkopi kekuatan dari Orochimaru. Tapi, ada satu kekuatan yang bisa jadi, berada dari seorang Toneri. Karena jika melihat bentuk Sage mode Mitsuki, 90% mirip seperti Toneri. Entah bagaimana caranya, tapi mungkin saja Orochimaru mendapatkan gen atau sebuah gulungan mengenai seorang Toneri. Jadi ketika dia menciptakan Mitsuki, dia menitipkan kekuatan Toneri ke tubuh seorang Mitsuki. Apapun itu, pasti Sage modenya sangat kuat, dan mungkin dapat mengimbangi kekuatan Boruto. Kemudian, Mitsuki mengikat Boruto dengan ularnya, akan tetapi, Raiton Boruto aktif dan menyingkirkan ular tersebut. Boruto kemudian berkata, aku tetap masih tidak bersungguh-sungguh Mitsuki. Nah, saat Boruto berkata demikian, Mitsuki langsung menyemburkan racunnya kepada Boruto. Boruto kaget sambil berkata, itu adalah racun khas yang kau dapatkan dari Senin modemu Mitsuki. Aku sangat mengenal jenis kekuatan itu dan ternyata, kau benar-benar ingin berencana melenyapkanku. Boruto langsung menghindar dari itu, sambil menepis semburan racun menggunakan pedang miliknya. Nah, seperti yang kalian ketahui, admin sangat menantikan pertarungan mereka berdua karena ini akan memperlihatkan perkembangan Mitsuki juga. Tidak mungkin bahwa Mitsuki hanya mengandalkan ular-ularnya saja. Pasti ada combo-combo barunya yang mungkin lebih hebat dan setara dengan karma Boruto. Lalu, Boruto menghindar ke sisi yang lain sambil berhenti untuk menyerang Mitsuki. Boruto berhenti karena Shikamaru masih terhubung dengannya dalam komunikasi mereka.
Shikamaru di kantor Hokage pasti telah mengetahui jika saat ini Boruto sedang diserang oleh Mitsuki. Shikamaru dari kantor Hokage kemudian berkata, apakah Mitsuki benar-benar serius untuk membunuhmu? Jika dia melakukan itu, apa langkah yang harus kau lakukan Boruto? Boruto kemudian menjawab, sebisa mungkin untuk menghindari serangannya. Apapun yang dilakukannya, aku tak akan membalas dengan serius. Aku hanya ingin membuatnya berhenti dengan menggunakan teknik terbaruku. Bagaimana menurut Anda, apakah Mitsuki harus tahu mengenai percakapan ini? Shikamaru lalu membalas ucapan Boruto dengan berkata, aku mengerti dan jika kau adalah Kawaki, pasti dia tak akan peduli pada Mitsuki. Aku yakin dia akan membunuh Mitsuki, jikalau berada di posisimu sekarang ini. Dan mengenai percakapan kita, aku pikir kita harus merahasiakannya dari yang lain. Karena jika ini diketahui, pasti sesuatu yang buruk akan segera terjadi padaku juga. Kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Amado yang saat ini berada di suatu ruangan. Di sana, dia sedang diawasi oleh beberapa CCTV yang telah dijaga oleh Korps Anbu Desa Konoha. Sai diperintahkan Shikamaru untuk tetap mengawasi segala hal yang keluar dari mulut Amado. Amado kemudian berkata ke salah satu tim medis bahwa dia akan melihat susunan alat-alat sains yang ada di tubuh Kawaki. Amado berkata, ini adalah waktu yang tepat karena mungkin perkembangan karmanya telah 100%. Jika sudah seperti itu, mungkin tak lama lagi bahwa anakku bisa muncul setelah Kawaki melakukan sesuatu terhadap karmanya. Tapi sebelum itu, aku harus memastikan dulu tentang susunan alat-alat sains di tubuhnya. Nasa yang sedang melihat itu, kemudian curiga dan berusaha mengamatinya dengan jelas. Di sini, kita belum tahu apakah seorang ayah Inojin ini memiliki pemikiran yang sama seperti Shikamaru atau tidak. Karena jika pemikiran mereka sama soal ingatan mereka dipalsukan, berarti fix teori admin benar-benar terjadi. Admin sebelumnya telah menjelaskan jika shinobi veteran seperti Shikamaru, Sai atau Kakashi, pasti telah mulai sadar dengan Zeno tersebut. Ini luar biasa karena sudah beberapa kali, prediksi admin benar terjadi. Lalu kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan Boruto serta Mitsuki. Saat Boruto sedang mengamati Mitsuki, Mitsuki langsung kembali menyerang dengan ular-ularnya. Racun yang dia keluarkan itu juga sangat merepotkan bagi Boruto. Boruto terus menghindar, sambil menebas ular-ular tersebut. Nah mengenai Hiraishin Boruto, sepertinya sudah jelas jika tanda segel Hiraishinnya bukan terpaku pada kata kecil miliknya. Karena saat dia berpindah tempat ke pedangnya yang dia lempar, itu jelas tak ada kata kecilnya di pedang tersebut. Itu berarti, mungkin bahwa logo Desa Konoha adalah tanda segel Hiraishinya dan telah ada di pedang Sasuke. Jadi rasa penasaran kita tentang itu, akhirnya telah terjawab sudah. Kemudian, adegan memperlihatkan kata kecil Boruto, berbicara dengannya dengan berkata, jangan sampai kau terkena beberapa jurus Mitsuki Boruto. Sepertinya, efeknya juga berbahaya dan mungkin, itu merupakan efek semi-permanen atau permanen seterusnya. Bagaimana jika aku memberikanmu sebuah usulan? Boruto lalu bertanya, usulan seperti apa yang kau ingin sampaikan? Katak itu kemudian menjawab, kirim dia ke dalam dimensi yang berbeda, dan tahanlah dia di sana. Boruto lalu terdiam, dan sedang memikirkan hal tersebut. Sementara itu Momo-chan dari dalam tubuhnya, juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh katak kecilnya. Momo berkata, bahkan kata kecilmu saja, mengetahui sebuah langkah tepat untuk berhadapan dengan ular itu. Harusnya, kau telah sadar jika Mitsuki, hanyalah pengganggu karena Shinju-Shinju tersebut, hanya akan senang datang dan memangsamu saat sibuk dengan Mitsuki. Aku tak mau mati secepat itu dan oleh karena itu, pindahkan saja dia ke dimensi lain. Nah ketika Boruto sedang berpikir kerasa tentang itu, Mitsuki melancarkan serangan lagi. Kali ini, tingkatan Sage modenya bertambah lebih kuat. Bahkan pepohonan di sekitar mereka, juga ikut terkena efek dari Sage mode itu. Mitsuki kemudian berkata, aku sudah lama mempelajari ini dari ayahku Orochimaru. Sekarang, terimalah ini dan bersiaplah untuk menyerah. Mitsuki lalu bergerak cepat dari tempatnya, dan gerakannya benar-benar tak terlihat karena saking cepatnya. Boruto sangat kaget dengan itu dan dia, langsung melemparkan beberapa shuriken yang ada tanda Hiraishin-nya, ke beberapa pohon di sekitarnya. Boruto membuat tanda segel Hiraishin, seraya menunggu datangnya Mitsuki di hadapannya. Dan seketika saja, Mitsuki muncul di samping kiri Boruto sambil mencoba menusuknya. Boruto diperlihatkan sempat menangkis dengan tendangan, namun Mitsuki langsung berpindah ke samping kanan Boruto. Nah inilah yang kemudian, Boruto langsung berpindah kepada salah satu kunainya tadi. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, itu belum selesai bocah dan lihatlah di belakangmu.
Boruto kaget sambil melihat ke arah belakang, bahwa Mitsuki asli langsung kembali melilit dengan ular, plus menahannya dengan lengannya. Mitsuki masih terlalu percaya diri, dan menyangka bahwa Boruto tak bisa berbuat apa-apa lagi. Boruto kemudian tersenyum dengan berkata, "Kau memang semakin meningkat Mitsuki, akan tetapi, perbedaan kekuatan kita masih terlihat. Dengan hormat, aku tidak akan meremehkan sahabatku sendiri, namun kita telah lama berpisah dan banyak hal telah terjadi padaku di luar sana." Boruto kemudian sedih, dan mengingat kembali ketika dia melihat Sasuke, yang menyuruhnya untuk pergi melarikan diri dari kode. Mitsuki seketika saja, seperti terbawa perasaan sedih Boruto tersebut, dan anehnya, Mitsuki malah diam saja. Sementara Shikamaru dan Ino yang masih terhubung dengan pikiran Boruto, juga melihat dan merasakan apa yang dipikirkan oleh ingatan Boruto. Shikamaru kemudian melihat momen saat Sasuke bersama seorang Boruto. Ino yang melihat itu melalui Shintensin, kemudian berkata ke Shikamaru. Perasaan Boruto mengalir dan kita dapat melihat apa yang dia rasakan Shikamaru. Shikamaru menjawab, kau benar dan untuk itu, mungkin ini adalah jawaban bahwa dia pasti Uzumaki Boruto. Nah seperti yang kalian ketahui, momen ini akan sama ketika Sang Hokage pertama mengingat kembali kisah pertemuan 5 Kage terjadi. Semua aliansi shinobi dapat melihat kejadian itu akibat jutsu Shintensin milik seorang Ino. Inilah yang kemungkinan besar akan terjadi juga pada Boruto. Lalu kemudian, Boruto mengingat saat dia bersama Sasuke, canda tawanya masih sering terlihat dan penuh dengan semangat. Ino yang baru melihat Sasuke lagi, seketika sedih juga karena di masa lalu, dia sangat menyukai seorang Sasuke. Sementara itu, mereka akhirnya melihat bahwa ternyata, Sasuke dan Boruto diserang oleh kode. Namun saat pertarungan itu, Boruto berhenti memikirkannya dan Shikamaru tak melihat bagaimana seorang Sasuke berubah menjadi pohon suci. Adegan kemudian memperlihatkan Boruto yang kemudian berkata, aku tidak bisa dihentikan di sini karena aku memiliki misi yang sangat penting Mitsuki. Boruto seketika bangkit, sambil mengaktifkan Rasengan Uzuhiko. Angin-angin Uzuhiko tersebut kemudian menjalar dari tubuh Boruto ke ular Mitsuki dan ke tangan Mitsuki. Mitsuki melihat angin itu dan dia tampak sedikit penasaran dan agak sedikit panik. Tapi setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-115 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.